Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maya Hairunisa, peserta Latsar Angkatan 147 dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai guru kelas di SDN Rababadak Utara 23 Jakarta Utara. Perkenalkan, nama saya Novik Mawati. Saya sebagai guru di SDN Pulau Gebang 06 Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Komariatun. Saya sebagai guru di SDN Gedong 01 Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Fenia Faradila dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai guru mata pelajaran di SMP Negeri 73 Jakarta. Perkenalkan, saya Yosef Dian Sulistyo sebagai guru di SMA Negeri 53 Jakarta. Kami dari kelompok 2 ingin menyajikan satu video penugasan kelompok dengan tema wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan. Dimensi wawasan kebangsaan adalah rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai bela negara yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, kita paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Secara umum, Pancasila sebagai landasan dan ideologi bagi negara Indonesia tak hanya sebagai identitas dan simbol negara saja. Pancasila memiliki jumlah bulu yang ada pada burung Garuda Pancasila. Bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah 17 helai bulu yang menunjukkan tanggal 17. Bulu pada ekor berjumlah 8 helai yang menunjukkan bulan ke-8, yaitu bulan Agustus. Di bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor terdapat bulu berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45 helai yang menunjukkan tahun 1945. Secara umum, Pancasila sebagai landasan dan ideologi bagi negara Indonesia tak hanya sebatas identitas dan simbol saja, namun mencerminkan makna dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Pancasila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan gambar bintang, yang artinya rakyat Indonesia adalah rakyat yang religius yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Pancasila yang kedua berbunyi manusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan gambar rantai yang berjumlah 17 yang artinya generasi rakyat Indonesia turun-temurun. Pancasila yang ketiga berbunyi persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin yang artinya tempat untuk berteduh. Pancasila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng yang artinya tenaga rakyat Indonesia. Pancasila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas yang artinya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Berikut penjelasan implementasi khususnya sila ketiga Pancasila. Implementasi sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia tentunya memegang peranan penting dalam berjalannya kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila tentu memegang peranan penting dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara supaya tetap tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya Pancasila, mungkin tidak akan tercipta perdamaian yang selalu kita harapkan. Oleh karena itu,
Sebagai warga negara yang baik, alangkah baiknya jika mengimplementasikan butir pengamalan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga juga harus diterapkan di lingkungan sekolah agar terbentuknya sekolah yang aman dan damai. Berikut beberapa contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga di lingkungan sekolah. Yang pertama, giat dan tekun belajar agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Yang kedua, saling menghargai antar warga sekolah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, menjaga kerukunan antar warga sekolah. Yang kelima, saling membantu jika ada teman atau rekan yang kesusahan. Yang keenam, tidak membeda-bedakan teman dengan tidak bersikap rasis. Yang ketujuh, melaksanakan upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Yang kedelapan, mempelajari sejarah bangsa Indonesia agar kita semakin mengetahui jasa dan perjuangan para pahlawan. Yang kesembilan, mengetahui dan hafal lagu-lagu nasional. Berikut ini pengamalan Pancasila sila yang ketiga Persatuan Indonesia secara khusus di lingkungan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus yang pertama mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, bangsa, dan negara apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebagai warga negara yang baik, itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Secara nyata di lingkungan masyarakat kita bisa melakukan dengan tindakan-tindakan bagaimana kita sebagai warga negara ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan RT misalnya. Kita bisa melaksanakan kegiatan gotong royong di lingkungan perumahan sekitar kita. Bahkan kita juga bisa mengikuti kegiatan Karang Taruna secara real yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah kita. Demikian penyampaian kami berkenaan dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara yang kami implementasikan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila secara khusus nilai persatuan Indonesia yaitu sila yang ketiga di tengah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.